kelas 6 SD Al-Isyah Islamiyah 02 Purwokerto sekaligus mahasiswi dari PTI EGSD dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan melaksanakan praktik pembelajaran pada mata pelajaran matematika kelas 6 pada materi bagian-bagian lingkaran. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah Discovery Learning dengan media pembelajaran, website, lembaga kerja dinamis, Geotiga. Semoga video ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Jurusan mana, Ban? Iya, Ban. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Disiapkan berdoa. mana, Ban? Sa'id Ridho. Kodok Saraku. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat siang anak-anak. Semuanya sehat? Sehat. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Jian. Cian. Oh iya, Cian izin sedang ke Solo, ada keluarganya yang meninggal. Kita doakan ya, semoga lancar urusannya. Yang meninggal husnul khotimah, seperti itu ya. Kita doakan bersama, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar matematika, pembelajaran matematika ya. Silahkan dikeluarkan buku matematikanya. Nah, hari ini kita akan belajar materi lingkaran. Namun sebelumnya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Silahkan untuk anak-anak berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya, Ustazah akan bagikan challenge ya untuk mengawali pelajaran matematika hari ini. Silahkan alat tulisnya disiapkan, ditulis nama dan kelas. Waktunya 2,5 menit setelah timer Ustazah nyalakan. Sudah siap? Perkalian 6 sampai 8 ya. 2,5 menit dari sekarang. Satu 13, 105, 59, 56, 54, 51. Ya, waktunya sudah habis. Angkat tangan. Ya, sudah habis. Silakan dikumpulkan estafet ke depan. Setelah challenge, kita akan mengerjakan ya post test terlebih dahulu. Pretest materi tentang bagian-bagian lingkaran. Dikerjakan sebisanya, semampunya. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya 3 menit. Ya, waktunya habis. Silakan dikumpulkan ke depan.
Ya, setelah pretest kita akan masuk ke materi ya. Materi bagian-bagian lingkaran. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Itu termasuk bagian-bagian lingkaran. Ya. Kemudian untuk KI 4-nya mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, melalui kegiatan kolaborasi, saya dapat menganalisis berbagai bentuk bagian-bagian lingkaran dengan merinci ciri-cirinya. Jadi nanti tidak hanya tahu bagian lingkaran yang ini adalah namanya apa, tapi harus dianalisis ya, apakah betul, apakah sesuai dengan definisinya, begitu ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembuktian, siswa dapat membuktikan kebenaran gambar bagian-bagian lingkaran berdasarkan definisinya. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati LKD GeoGebra. LKD GeoGebra itu lembar kerja dinamis GeoGebra. Nanti dibuka melalui perangkat kalian masing-masing. Yang bawa laptop berarti dibuka Google Chrome atau Mozilla-nya gitu ya, untuk buka websitenya. Kemudian yang HP juga bisa, websitenya tinggal dibuka. Nah, ini siswa dapat membuktikan kebenaran gambar bagian-bagian lingkaran berdasarkan definisi. Kemudian melalui kegiatan kolaborasi saya dapat menyajikan. Nah, selain kamu udah tahu ini nih apa definisinya, sesuai nggak ciri-cirinya, harus bisa disajikan ke dalam bentuk tulisan, baik juga dengan presentasi ya, tertulis maupun secara lisan harus bisa menyajikannya. Langkah-langkah pembuktiannya, gambar bagian-bagian lingkaran berdasarkan definisinya. Apa ini? Kamu ada yang pernah kesini? Harusnya kayaknya ada ya, karena baru-baru ngehits ya tahun ini. Semuanya ada ya. Ada satu yang belum pernah. 2 belum pernah. Menara Pandang. Oh, waktu acara ya. Acara milad harusnya berarti ngelewatin. Pernah. Berarti semuanya kita pernah melewati ini ya. Waktu jalan kaki kita ke Menara Pandang. Ini Menara Pandangnya kan? Nih. Nah, ini ya namanya jembatan Tesda. Ya, ada yang baru tahu kalau ini namanya jembatan Tesda? Iya, ya sama ya, saya juga baru tahu setelah googling gitu ya. Oh, ternyata ada namanya sendiri. Kalau yang ini kan namanya Menara Pandang. Nah, yang ini namanya jembatan Tesda. Nah, kira-kira apa hubungannya Ustazah menampilkan gambar ini dengan materi hari ini? Bentuknya seperti lingkaran. Ini loh jembatannya ya. Meskipun lingkarannya terpotong dengan jalan ya. Nah, tapi ini digunakan yaitu ilmu dari materi lingkaran ini, materi lingkaran. Jadi kalian nanti harus tahu bagian-bagian lingkaran. Kira-kira ini bagian pinggir lingkaran tuh apa namanya nanti ya. Lingkaran sendiri itu apa? Ya, ketika nanti kalian di masa depan ada yang ingin menjadi kontraktor, arsitek, itu kan harus paham dengan materi ini ya, bangun datar, bangun ruang. Menurut kalian ya, lingkaran itu apa? Kalau saya tampilkan di sini ada unsur-unsur bangun datar, apa hubungannya? Ada yang tahu? Coba, apa Kintan? Bangun datar, iya. Kenapa Ustazah menampilkan? Kenapa sih ada unsur-unsur bangun datar di depan ini? Ya karena lingkaran itu termasuk bangun datar. Ada yang masih ingat bangun datar itu apa saja? Angkat tangan, coba. Cila. Segitiga. Yang lain ada banyak. Iben. Persegi panjang. Kayis. Persegi. Ayo, masih ada banyak. Lagi, boleh. Lingkaran, ya. Jajar genjang. Ada lagi yang belum disebut? Trapesium. Satu lagi. Belah ketupat, ya. Ada banyak. Sekitar 8 ya, 8 bangun datar ya. Nah, lingkaran itu termasuk bangun datar juga. Apa sih bangun datar? Ya ini, permukaannya itu datar ya, tidak membentuk suatu ruangan atau tidak berisi ya, hanya 2 dimensi. Nah, unsur-unsurnya ini yang akan membantu kita mempelajari bagian-bagian lingkaran, terutama definisinya ya. Ini materi gampang, nggak ada hitungannya ya, tapi bukan menghafal ya. Ustazah tekankan bukan menghafal, tapi kamu harus memahami apa maksud definisi ya dari bagian-bagian lingkaran tersebut. Yang pertama, unsur bangun datar ada titik. Ada berapa titik di sini?
3, ya betul. Ada 3 titik, ada yang di tengah, ada yang di pinggirnya, ya. Kemudian garis, ya ini disebut garis. Bisa garis itu sebenarnya ukurannya ya tidak terhingga kalau dia tidak dibatasi. Kalau kita sebut garis ya berarti panjang, tidak terhingga gitu ya. Tapi ketika dibatasi garis dari titik A sampai B namanya garis AB, sudah membentuk segmen namanya. Segmen garis berarti batasannya ya garisnya itu saja gitu ya. Kemudian daerah. Nah, daerah juga itu bisa dibatasi ya. Kalau misalkan ditanya daerah Indonesia dibatasi oleh apa? Nah, itu kan harus ada batasnya ya. Tidak bisa daerah Indonesia ya pokoknya yang itu. Nah, harus jelas perbatasannya apa. Apakah di dalam, misalkan nanti kita bagian lingkaran ya, apakah di dalamnya, di dalam sisi lingkaran atau di luar sisi lingkaran. Nah, bisa seperti itu. Ya, berikutnya kita masuk ke diskusi. Silahkan berkelompok ya. Ya, Ustazah bagikan ya untuk LKPD-nya. Di situ ada 2 kegiatan. Kita mengerjakan kegiatan 1 terlebih dahulu. Sebelumnya kalian baca langkah-langkah mengerjakannya ya. Nah, untuk kegiatan pertama. Ya, coba perhatikan ke depan untuk kegiatan pertama. Yang akan kita gunakan ya hanya gunting dan lemnya terlebih dahulu. Kita akan kira-kira itu memasangkan antara gambar dengan definisi yang tepat ya, dengan analisis kalian secara berkelompok. Kalian analisis mana gambar yang tepat, kemudian kalian tempelkan kepada nama dan definisi yang tepat gitu ya, seperti memasangkan. Nah, sebelumnya coba kalian baca permasalahannya yang ada di halaman pertama sambil didiskusikan dengan teman kalian ya. Coba kalian baca pertanyaan yang pertama. Ingatkah kalian dengan materi bangun datar ya? Tadi sudah Ustazah tanyakan ya. Sudah ingat semua bentuk-bentuk bangun datar lain selain lingkaran juga. Nah, kemudian apa yang kalian ketahui tentang bangun datar? Tadi sudah Ustazah sampaikan juga ada beberapa unsur pembentuknya gitu ya. Nah, itu silahkan pertanyaan-pertanyaan itu kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalian gunakan untuk ya menganalisis gambarnya nanti yang ada di halaman berikutnya. Nah, namun sebelum itu kalian lihat permasalahan yang ada di LKPD serta di depan ini ya. Tujuan akhir kalian adalah menyelesaikan masalah ini. Apakah gambar di bawah ini sesuai dengan nama bagian-bagian lingkaran yang tertulis di bawahnya? Jelaskan alasanmu. Jadi nanti kalian tidak hanya menjawab iya atau tidak, tapi kenapa? Alasannya apa? Itu dijelaskan dengan rinci, boleh dengan ciri-cirinya, boleh dengan definisinya. Intinya dilihat nanti pembuktiannya bagaimana ya, ada di LKPD yang kedua. Contoh di situ, apakah namanya lingkaran? Yang kedua, apakah ini namanya diameter? Yang ketiga, apakah ini tembereng? Nah, nanti kalian membuktikan 3 permasalahan ini ya. Nah, silakan sambil berdiskusi mana yang lebih tepat untuk ditempelkan gambarnya. Ustazah berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi ya. Nah, ini kalau ada yang masih bingung, lihat arahannya di depan atau di LKPD kalian masing-masing. Ya, silakan berbagi tugas, semuanya bawa gunting dan lem ya.
Kalau ada kesulitan bisa dibuka bukunya ya. Tadi di bab 3. Ini sudah selesai? Ya. Sepertinya sudah selesai semua ya. Kalau kegiatan 1 sudah selesai, kita lanjut ke kegiatan berikutnya di halaman keempat. Silakan masing-masing kelompok membuka halaman keempat. Nah, di situ ada kegiatan 2. Nah, disinilah kalian akan membuktikan tadi problem statement atau pernyataan permasalahan yang di awal, apakah sesuai dengan tadi bagian lingkaran, namanya, definisinya, apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya, berdasarkan definisi. Di sini ada checklist. Checklist artinya ya kamu untuk cross check ya. Misalkan nih, Ustazah coba 1 ya untuk yang lingkaran. Menurut kalian gambar lingkaran yang di halaman keempat itu yang seperti apa? Coba Ustazah lihat, masing-masing dibuka. Yang halaman keempat. Kalau yang ini ya harusnya sih betul semua ya. Coba halaman keempat dibuka. Oh, halaman ketiga ya, maaf, ketiga. Ya, yang ini oke. Coba lihat kelompok ya. Lingkaran kelompok 2, mana yang sudah ditempel ini ya. Lingkaran ya. Jadi yang utuh ya, yang hanya garis tebal saja di sini itu namanya lingkaran. Nah, kalau menurut kalian lingkaran adalah sebuah bangun datar. Nah, tadi kan kita sudah pahami, ya betul, lingkaran adalah bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik. Nah, ada yang bisa memahami sekumpulan titik-titik? Memang terdiri dari titik-titik di sini. Ada yang bisa menyambungkan nggak apa maksud dari sekumpulan titik-titik? Menurut diskusi kalian, kan tadi kalian memilih ini nih, kayaknya nih gambar lingkaran definisinya yang ini. Nah, kenapa menurut kalian gambar itu ya adalah sekumpulan titik-titik? Pasti kan ada alasannya ketika sudah menganalisis ya. Nah, apa alasannya? Kenapa disebut sekumpulan titik-titik? Ada yang bisa menyebutkan atau ingin menyampaikan pendapatnya? Iben, boleh? Boleh maju ke depan, bisa ditunjukkan. Menurut kamu sekumpulan titik-titik itu yang mana? Kalau di sini kan kelihatannya garis gitu ya, garis. Kenapa? Menurut kalian ini semuanya kan jawabannya sama nih. Nah, Iben mewakili nih. Yang mana yang sekumpulan titik-titik? Pinggirannya ini. Jadi menurut kalian, misalkan diameter di sini ya, sebuah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Coba sambil Ustazah pancing. Ciri pertama berarti apa? Ada yang mau menyebutkan? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ya, Kayis. Garis lurus. Berarti kamu bisa masukkan itu sebagai ciri-cirinya. Ciri pertama, garis lurus. Kamu buktikan gambarnya. Oh iya, bener, garis lurus. Centang. Ciri kedua, nah berikutnya ciri kedua misalkan, oh menghubungkan 2 titik, betul nggak menghubungkan 2 titik? Barangkali menghubungkan 3 titik, barangkali menghubungkan 5 titik, gitu ya. Contoh garis ini ya menghubungkan banyak titik, gitu kan? Nah, kalau yang di diameter ini dari mana ke mana? Kamu perhatikan gambarnya, sesuai nggak? Oh sesuai, centang. Oh tidak sesuai, berarti diberi apa? Silang. Tidak sesuai ya berarti tanda silang. Nah, nanti kalau sudah ada silang berarti otomatis sudah langsung terbukti salah atau benar. Kalau ada tanda silangnya. Salah ya. Nah, kalian bisa menggunakan lembar kerja dinamis ya yang ada pada perangkat masing-masing. Silakan dibuka, coba setiap kelompok dicoba untuk membuka websitenya. Nah, itu bisa membantu kalian itu untuk membuktikan ya yang ada di kegiatan kedua. Ya, di sini nggak susah itu kayak gitu. Bisa ya? Oke, semua kelompok sudah bisa membuka. Nah, kalian coba mengutak-atik ini ya. Ini bahasa Inggris websitenya, tapi insya Allah kalian bisa ya.
Nah, sambil Ustazah jelaskan. Part of a circle apa artinya? Bagian-bagian lingkaran. Circle itu lingkaran, ya. Circle lingkaran. Nah, kalau misalnya kamu bingung, bisa juga nanti ditranslate ya, ditranslate websitenya ke bahasa Indonesia. Nah, ini adalah aplikasi untuk kamu ya ini memunculkan bagian-bagian lingkaran pada gambar ini. Contohnya, ketika Ustazah hapus, maka ini akan hilang semua. Ya. Kemudian kamu bisa sambil mencoba ya, mengikuti Ustazah ya. Nah, ketika Ustazah klik circumference. Nah, apa itu circumference? Ada yang tahu? Apa? Garis lingkaran atau pinggirannya. Ini circumference itu sebenarnya artinya keliling. Jadi sama saja ini lingkaran itu sendiri, ya. Karena keliling lingkaran itu kan garis pinggirannya ya. Nah, circumference artinya keliling, tapi di sini diartikan sebenarnya lingkaran itu sendiri. Kemudian radius kira-kira apa? Iya, huruf depannya R ya, radius, jari-jari. Nah, ini bisa kamu atur. Oh, ini jari-jari bisa di mana saja nih. Jadi yang termasuk jari-jari ya, yang penting memiliki garis lurus ya, menghubungkan dari titik pusat ke garis pada ke titik pada lingkaran. Nah, seperti ini. Kemudian diameter juga ada. Sektor, apa itu sektor? Nanti kalian analisis pengertiannya yang ada di kegiatan 2 itu ya, sambil dibantu dengan media pembelajaran ini. Silahkan dicoba untuk dilanjutkan yang kegiatan kedua, yang kolom kedua dan ketiga ya, itu dilengkapi. Ini gimana? Ada pertanyaan? Berarti kita cari ciri-cirinya sembarang terus balik gambar ini. Dari sini, dari yang sudah kamu pilih. Ini kan pertama kamu tulis dulu definisinya di sini. Ya. Nah, dari definisi kan ada tuh ciri-cirinya dari kalimat itu. Salin ke sini. Salin. Baru di cross check, betul salah, betul salah. Ya, Ustazah lihat sudah selesai semua ya. Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua? Ya, setelah ini kita akan presentasi. Nah, Ustazah minta 2 perwakilan kelompok ya untuk maju ke depan. Laki-laki 1, perempuan 1. Dari yang laki-laki Ustazah tunjuk dari kelompoknya KY. Silahkan maju ke depan. Ya, yang lain memperhatikan supaya bisa menanggapi ya.
Ya. Silakan beri salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibacakan dari yang kolom kedua. Iya. Yang diameter. Garis lurus. Ya. Sesuai. Menghubungkan dua titik pada lingkaran sesuai. Lewati titik pusat sesuai. Artinya terbukti benar atau salah? Terbukti benar. Iya. Kesimpulannya? Benar bahwa gambar tersebut adalah gambar berkata karena gambar tersebut memiliki garis lurus menunjukkan dua titik pada lingkaran melewati titik. Oke. Ya, menurut kelompoknya Kais, untuk kolom yang kedua tuh yang membuktikan gambar diameter itu sesuai dengan namanya, diameter. Nah, menurut kalian benar atau tidak dari pendapatnya mereka? Benar ya, gambarnya itu sesuai dengan nama bagian lingkarannya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Kais. Ya, terima kasih. Kemudian coba Ustazah minta yang berani dari kelompok Putri mewakilkan. Ya, sip. Kelompoknya Cila, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya suatu daerah benar dibatasi busur dengan busur salah. Daerah di dalam lingkaran benar terbukti salah. Kesimpulannya berdasarkan analisis tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa terbukti salah karena tidak sesuai dengan ciri-ciri penderek. Gambar tersebut adalah curi. Oke, ini ditambahkan ya karena tidak terbukti bahwa itu ternyata gambar dari tembereng ya. Ternyata gambarnya adalah gambar apa? Juring. Kelompok kalian sama juga? Juring ya. Nah, itu ditambahkan ini adalah gambar dari bagian lingkaran juring gitu ya. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Cila, tepuk tangan. Ya, setelah ini Ustazah akan mengajak kalian untuk tes fokus ya. Nah, dari gambarnya udah kelihatan ya, ini gambar apa? Gajah. Gajah. Ya, ini gajah, yang ini gambar semut. Nah, apa hubungannya sih kok bisa semutnya lebih besar daripada gajah? Jadi aturannya seperti ini. Kalau Ustazah bilang gajah, gajah itu kan bentuknya bagaimana? Besar. Nah, kalian itu menjawab dengan besar. Nah, kalau mungkin ada yang sudah pernah main ya, besar begini. Kemudian kalau Ustazah bilang semut, kamu gayanya begini, kecil. Ya, kecil. Kalau Ustazah bilang ular, panjang. Tangannya seperti ini ya, menunjukkan bahwa bentuknya panjang. Nah, kalau Ustazah bilang cacing, berarti pendek. Paham ya? Nah, kita coba, Ustazah akan kasih 3 level ya. Level pertama itu apa yang Ustazah ucapkan sesuai dengan apa yang direspon ya. Nanti ada lagi yang kebalikan dan nanti ada tingkatan berikutnya. Dari yang pertama, yang gampang dulu ya. Gajah besar. Ya. Gajah besar. Semut kecil. Ular panjang. Cacing. Cacing. Gajah. Cacing. Ular. Semut. Semut. Gajah. Iya, oke. Yang terkecoh belum ada. Sekarang level kedua yaitu ketika Ustazah sebutkan gajah ya, ketika Ustazah sebutkan ya, kamu itu menjawabnya dengan kebalikannya ya. Misalkan gajah harusnya besar, itu kamu sebutkannya kecil. Kemudian Ustazah bilang semut, berarti besar. Kemudian Ustazah bilang panjang, panjang lagi. Ular, pendek. Cacing, panjang. Gitu ya. Ya, fokus, konsentrasi. Ular, ular, gajah, semut, gajah, semut, panjang lagi. Ular, cacing, cacing, gajah, semut,
gajah, kamu sebutkannya besar, tapi gayanya paham? Kalau Ustazah sebutkan ular, berarti kamu bilang panjang, tapi kamu tangannya ya mulai mulai mikir banget ini ya. Latihan pelan-pelan deh. Gajah besar. Besar tapi gini ya tangannya ya. Semut kecil. Ular panjang. Ya. Cacing pendek. Iya betul. Jadi yang diucapkan masih sesuai dengan sifat hewannya, tapi tangannya itu kebalikannya, gitu ya. Kita coba ya. Gajah besar, besar kan? Iya. Oke. Semut kecil, ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil, semut kecil, gajah besar. Ya bagus, ini ada yang terkecoh. Oke, fokus semua ya. Dari ketiga level paling susah yang mana? Ketiga ya. Kedua. Kalau saya rasa ya pokoknya dari mulai kedua, ketiga itu sudah mulai ini ya, agak terlalu mikir berat gitu ya, harus mikir berat karena apa? Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan gitu ya. Nah itu sama dengan sebenarnya kalian kalau berbohong. Kalau berbohong ya pasti akan lebih susah daripada kalian jujur, ya apa enggak? Kalau bohong pasti kalian harus memikirkan kontradiksi dari apa yang kalian lakukan, ya enggak? Kalian memikirkan, aku tadi nggak melakukan ini, padahal melakukan, tapi harus memikirkan yang tidak aku lakukan gitu loh, paham ya? Nah itu yang membuat kalian ketika berbohong itu kelihatan mikir gitu ya, atau ya intinya ketika berbohong itu lebih susah daripada kalian jujur ya. Makanya lebih baik jujur aja, ngapain bohong ya, harus menambal-nambal kebohongan terus-terusan gitu kan kalau kalian sudah berbohong. Nah itu mungkin pesan moral dari ini ya, permainan ini ya, lebih mudah kita itu bersikap jujur karena nggak usah mikir, kita sampaikan aja apa yang kita lakukan gitu kan. Tapi kalau misalnya gajah besar kok begini, kita sendiri pasti ada rasa menolak gitu ya, besar kok begini gitu ya. Jadi pengennya tuh begini, sesuai dengan apa adanya gitu ya. Ya itu tadi untuk tes fokus. Kemudian kita lanjutkan ke post test ya. Post testnya materi dari yang kalian sudah kerjakan, insya Allah bisa semua. Bahkan dibagikan ke temannya. Ada yang kurang?
Ya, sudah dikumpulkan semua ya post-testnya ya. Berikutnya kita coba ambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, apalagi kita menggunakan perangkat ya, ada HP, ada yang bawa laptop, kalian bisa eksplorasi sendiri begitu ya. Nah, kemudian apa yang kamu pelajari hari ini? Materi apa? Lingkaran. Apanya lingkaran? Bagian-bagian lingkaran. Coba Ustazah cek, tadi sudah belajar bagian lingkaran apa saja dari kelompok sini. Sebutkan satu. Diameter, juring, boleh. Tembereng, sebelah sana. Jari-jari, sini. Tali busur, sebelah sini. Busur. Ada lagi yang belum disebutkan? Yang pertama sendiri kalian temukan? Iya, lingkaran itu sendiri ya. Definisi dari lingkaran itu sendiri. Kemudian, adakah yang masih belum kalian pahami? Sudah jelas semua? Sudah, sip ya. Nah, berikutnya kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Cublak Cublak Suang. Kita nyanyikan dengan gembira. Silakan semuanya berdiri. Ya, mengikuti liriknya ya, yang ada di depan ya. Ada yang tahu lagu ini? Tahu ya? Cublak cublak suang, suang meting ngelenter, mambu bertunduk dudel, paen olera lerek sokong bujur dalek ake sir pong dalek kosong sir pong dalek kosong. Satu kali lagi. Suang suang meting kelenter, mambu bertunduk dudel, paen olera lerek sokong bujur dalek ake sir pong dalek kosong sir pong dalek kosong. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, baiklah, kita sudah sampai pada akhir dari pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Silahkan untuk ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Mas. Ya, sekian dari Ustazah. Tetap semangat belajar di rumah ya. Kurangi HP, kurangi gadget, kurangi laptop. Gunakan teknologi untuk belajar ya. Jangan disalahgunakan. Ya, itu saja dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.